kembali di channel Muhammad Raffi. Di video kali ini kita mau coba review Suzuki R3 tipe GX tahun 2019. Nah, di video ini nanti saya dibantu dengan Om Doni dan Om Jidan. Kita mainkan. Kita mulai di bagian depan dulu. Di bagian depan ini kita bisa lihat headlampnya. Headlampnya ini udah menggunakan proyektor lens di sini. Untuk high beamnya masih menggunakan multi reflektor dengan bohlamnya masih menggunakan halogen, dan di bagian sen masih menggunakan lampu halogen juga. Di headlamp ini banyak menggunakan aksen-aksen chrome. Lanjut ke bagian bawah, di bagian fog lampnya sendiri ini masih menggunakan halogen multi reflektor dengan aksen plastik warna hitam. Di bagian grill menggunakan 4 baris model grill dengan garis putus-putus di sini menggunakan aksen chrome. Oke Dan, tadi saya udah nge-review bagian depan, sekarang Jidan giliran review bagian mesin ya. Oke. Bukain ya. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke sektor mesin. Untuk Suzuki R3 tipe GX tahun 2019, mesinnya udah 1500 cc, tenaganya sudah 104 PS dan torsinya sudah 138 Nm. Dan di sini sudah ada peredamnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian samping ya. Nah, mulai dari badan velg. Bannya ini menggunakan tipe 185/65 dan velgnya ini udah two tone guys. Jadi warnanya ini ada dua. Kemudian remnya ini sudah cakram. Oke, sekarang kita masuk ke spion ini masih biasa, belum auto retract. Kemudian masuk ke door handle. Ini udah smart key, jadi kuncinya sudah kilas, tinggal pencet tombol ini. Kemudian sudah ada talang air dan antenanya masih antena biasa, belum shark fin. Kemudian ke ban belakang. Bannya menggunakan tipe 185/65 ring 15. Velgnya two tone juga. Remnya belum cakram guys, jadi masih trombol. Oke, kita lanjut di bagian belakang ya. Kita bisa lihat di lampu bagian belakang ini sudah menggunakan LED bar nih dari atas ini sampai dengan sini. Tapi untuk di bawahnya ini ada lampu sen, masih bohlam halogen. Di sebelahnya ada lampu mundurnya, masih bohlam juga. Kalau bisa kita lihat di sini, bentuk dari lampu belakang ini agak 3D ya, karena di sini ada lekukan-lekukan. Lanjut lagi ke bawah, ada tulisan R3, ini ada serinya GX. Nah, ini di sini dapat terlihat nih ada semacam guard di sini, tapi ini sepertinya bukan bawaan dari pabriknya. Untuk sensornya sendiri, sensor parkir sendiri di belakang sini sudah ada 2 buah sensor di belakang. Kemudian dapat terlihat lagi di atas ini ada aksen chrome ya di sini ya, aksen chrome, dan di bawahnya ini kita bisa lihat ada kamera mundur. Naik lagi ke atas,
Di bagian atas ini belum ada per spoiler, masih botak nih di sini ya. Terus di sini ada stop lamp juga di sini. Ada washer. Di kacanya sendiri udah ada defogger. Nah, di sini udah ada wiper. Kita ke bawah ya. Di bawah sini kita bisa lihat di sini ada semacam accent body kit kayak add-on gitu. Tapi di sini warnanya senada dengan warna cat mobilnya. Di bawahnya itu ada ban serep yang masih terekspos, belum ada covernya ya. Belum ada covernya. Di belakang juga ada reflektor 2 buah kanan dan kiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagasi. Om Jidan, kita coba lihat bagasinya ya. Oke. Coba dibuka dulu. Nah, jadi bagasi R3 seperti ini bentuknya. Cukup besar. Oh, sebelum masuk ke situ ini pintunya udah pegas Om Jidan. Jadi udah enak, kita nggak terlalu berat. Untuk di bagian atasnya ini masih plastik keras, warnanya juga krem. Nah, satu lagi, Kenapa? untuk nutupnya kita ada pegangannya di sini. Oh iya tuh ada Nah, pegangan. biasanya kan orang-orang pegang sini, ini udah ada di sini. Ya, Iya. ini bagasinya Om Jidan. Kayaknya lumayan lega. Ini bisa 3 galon sama mungkin 2 koper ukuran kabin nih. Iya bisa ini. Soalnya lumayan besar juga. Oke. Terus kan bisa di Oh, ada kompartemen lagi ya di bawahnya Iya. ya. Coba dibuka Om Jidan. Oh Jadi iya. tambah besar kan? Tambah besar. Jadi kita barang-barang kecil bisa tersembunyi ya di bawahnya ya. Iya. Itu yang sebelah situ, ini sebelah sini juga ada nih. Jadi bisa panjang luas. Dan ini juga bisa disimpan di bawahnya sini Om Jidan. Jadi kalau Oh iya, kita biar nggak kelupaan ya. biar nggak kelupaan atau nggak ditaruh di rumah hilang, jadi bisa taruh di bawah. Terus jok ini juga udah bisa lantai loh. Coba nih. Masa sih? Coba lihat. Tuh, Oke. lantai tuh. Nah, Jadi bisa lebih lega ya. iya. Kalau ini kita balikin lagi bisa rata semua nih. Iya. Jadi untuk barang-barang yang rata bisa ditaruh di sini ya. Terus jok keduanya juga Jadi ini rata Om Jidan. lantai juga. Tuh. Jadi makin gampang buat taruh barang di Oke, sini. jadi kalau kita hanya cuma berdua, sini anak-anak gelar kasur ya. Iya bisa. Oke, sip. Di belakang ada apa lagi nih Om Jidan? Ada cup holder. Cup holder ada dua ya, kanan kiri. Terus juga udah ada seat belt. Seatbelt juga sudah komplit. Untuk ini Om Jidan ada di sini nih untuk dongkraknya. Oh Jadi iya. udah ada ruangan khusus. Jadi nggak Ruangan khusus toolkit ya Om ya. toolkits, jadi nggak akan ketinggalan ini kalau untuk emergency di jalan. Di sini juga ada hand grip ini. Untuk handle tangan fix, belum retract. Iya. Kanan kiri juga sudah komplit. Cuman belum ada power outlet ya. Iya sayang Power banget outlet belum ada. power outlet. Oke Om Jidan, coba dibalikin yang bangku tengah. Oke. Jadi cukup simpel. Untuk tingkat rebahnya cuman maksimal segini nih Om Jidan. Coba kita dua-duanya ya. Iya. Ya, cuman segini tingkat rebahnya. Karena ada mentok di sini nih. Tapi ya lumayan sih masih bisa direbahin. Lumayan masih bisa ya. Cuman ininya nih. Biasanya kan tarik tali atau pakai handle, ini handlenya bentuknya seperti ini. Simple dan mudah. Oke Om Jidan, saya mau coba review di bagian dalam dan bagian tengah. Oke. Oke, kalau udah kita tutup dulu pintunya.
belakang sudah. Sekarang coba kita bangku tengah, coba kita lihat bagaimana tempat duduk sama kenyamanannya. Kita masuk. Salah satu keunggulan dari R3 yang baru ini, bukaan pintunya ini lebar banget. Jadi ketika kita mau memasukkan barang yang dimensinya lebih lebar, itu dengan mudahnya kita masukkan lewat pintu ini. Hampir 90 derajat bukaan pintu dari bodi ke pintunya. Di bagian door trim penumpang, bahannya masih plastik keras. Di bawahnya modelnya ini fabric, sudah empuk. Warnanya juga senada dengan warna fabric krem. Terus untuk door handle-nya unlocknya seperti ini. Ini pegangan tangan untuk nutup pintu, ada kompartemen kecil. Ini untuk buka jendela, masih keras juga. Di bawahnya ada gambar botol, jadi ini fungsinya bisa sebagai botol atau cup. Tapi ini kecil banget ya, ini biasanya dipakai untuk tempat dokumen. Ini juga masih plastik keras, cuman di sini ada speaker. Jadi ini menambah sound system untuk penumpang lebih keras lagi. Jadi menikmati musik bisa dari sini. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Untuk AC ini sudah ada juga di bagian penumpang. Ini masih manual, ada 4. Ini kita bisa atur fan-nya, ada 1, 2, 3. Masih menggunakan teran ya, tombol puter. Oke, untuk handle tangan ini udah retract. Untuk posisi duduk, kursi penumpang ini bisa dimaju mundur juga. Jadi ini posisi paling mentok ke belakang, kita bisa majuin. Kalau terlalu maju, posisinya mentok. Jadi saya coba untuk posisi paling mentok dulu ke belakang. Di posisi mentok paling belakang masih sisa banyak, saya masih bisa nyaman. Terus untuk posisi kepala itu juga masih nyaman juga. Ini masih ada 5 lebih, ya, 5 jari lebih. Ini masih bisa nyaman juga. Di sini juga didukung sama headrest. Nah, dengan nyaman, kaki masih bisa ada jarak, kepala juga jauh, jadi kalau posisi duduk juga bisa tidur juga nih. Untuk posisi rebah kita coba seberapa maksimal, cuma segini maksimalnya. Jadi kalau ada penumpang di belakang kita nggak bisa seperti ini. Untuk safety juga sudah dilengkapi sama safety belt, ada 1, 2, 3 sesuai dengan jumlah bangkunya. Kita lanjut di bagian depan. Bisa kita lihat nih kuncinya. Kuncinya modelnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat nih. Di sini bisa kita lihat udah ada engine start stop. Kita ke bagian door trim. Untuk di bagian depan door trim ini ada accent wood ya. Tapi ini sepertinya materialnya plastik. Nah, untuk di bawahnya sendiri bahannya masih fabric. Seperti di Camry ya Om Billy ya. Iya betul ada. Kalau Tapi di ini Camry itu wood beneran sepertinya. Sepertinya. Karena mobil mewah. betul. Nah, untuk yang ini masih plastik keras. Bedanya lagi sama Camry, kalau di Camry itu agak light ya, tapi ini agak dark nih woodnya. Untuk di handle-nya sendiri ini chrome, ini lock unlock-nya. Di pengaturan untuk power window-nya ini ada lock unlock, ada lock kaca. Ini pengaturan retract dan untuk spion, kaca spion. Ini ada window depan belakang. Di sini ada pegangan. Di bawahnya itu ada cup holder juga
sama seperti bagian belakang tadi ya Om Don ya. Sama semua juga udah ada. Oke. Speaker Speaker juga ada. Kita coba nyalain mobil ini. Nah, mobilnya sudah menyala. Oke, untuk tampilan MID-nya ini udah informatif banget di sini. Di tampilan MID ini kita bisa merubah untuk displaynya. Di bagian steering wheel sendiri ini sudah dibalut dengan kulit ya sepertinya ya. Ini bahannya enak dipegang nih bahannya. Dan di bagian bawahnya sendiri ini ada accent wood di sini. Dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk di sini. Di pengendali sebelah kiri di sini bisa kita lihat nih ada mode. Di mode ini bisa untuk merubah dari radio, aux atau CD. Nah, di sini ada pengaturannya up and down bisa di sini. Nah, di sini ada buat mute ke bawah. Di sini ada pilihan untuk Bluetooth, tutup dan untuk telepon ya kalau sini. Gitu. Kemudian di bagian kanannya kosong. Untuk tuas lampu sennya masih standar ya, belum otomatis low and beam ya. Di sebelah kirinya juga untuk wipernya udah intermittent ya Mas Don ya. Ini udah ada intermittent Udah ada. Oke, kita lanjut ke bagian head unit. Di bagian head unit ini sudah modelnya sudah flat ya, dibanding dengan versi sebelumnya itu yang masuk ke dalam. Gitu. Ini menggunakan GVC ya Om Willy GVC ya. betul. Ini GVC bawaan dari sononya. Dinyalain coba Om Willy. Kita mau lihat tampilannya seperti apa. Wow, welcome-nya Suzuki. Welcome-nya logo Suzuki. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi di MID ini tombol cuman ada 2, tombol untuk power sama tombol untuk Volume ya. plus minus Volume, volume ya. Dan sebagian kontrolnya juga diatur di tadi di steering wheel Di tadi. steering wheel ini ya tadi. pengaturannya. Iya, nih. Bluetooth, Bluetooth. ada Spotify, Oh, udah ada Spotify, ada iPod, iPod, aux in, AV, udah lebih canggih ya ini ya. Ada Weblink. Ada Weblink. USB juga bisa ini Om Willy. ini buat mirroring bisa di kayak gini. Ya. Intinya sih MID ini lebih canggih ya, udah canggih semua, ada BT audio, ada Bluetooth, ada iPod juga, ada Spotify juga tadi. Iya betul. Kita coba matiin dulu ya. Oh itu ada. Ini ada mirroring nih. Lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ada lampu hazard. Terus di bagian bawahnya lagi ini untuk pengaturan AC-nya udah auto. Dibandingkan dengan versi sebelumnya itu masih model kompor gas, masih manual ya. Kalau yang ini udah auto climate juga. Tuh, keren banget sih. Lanjut di bagian bawahnya. Ini ada port, ada soket power outlet ya. Ada power outlet di sini, kemudian di sebelahnya ada USB dan aux in. Aux in. Jadi ada 2 di sini. Menariknya lagi Mas Don di mobil ini, untuk di bawahnya ini ada pengaturan di bagian Di sini untuk ya. di bagian cup holder ini ada pengaturan untuk Pendingin ya. pendingin ya. Jadi sini ada keluaran AC nih di sini nih. Ya, ini kerasa nih dingin. Kerasa ya. Jadi pengaturannya di sini kalau kita Betul. pengen tetap dingin, Tetap kita dingin gedein. minuman taruh di situ bisa. Nah, Gitu. ini posisinya minimum nih. Kita coba Mas Don lihat di kalau parkir mundur gimana sih? Tampilannya seperti apa ya? Nah, ini dia Mas Don. Oke, sudah ada guidance-nya. Udah ada parking line-nya ada ya. Di bagian
Dashboard juga di bawah AC ini udah ada ini Mas, aksen wood gitu. Ini woodnya sepanjang kanan kiri Kanan nih, kiri ya? pilih. Jadi sepanjang dari ujung nih ya. Dari sini Mas Doni. Iya. Dari sini sampai dengan gitu. Kesan Sama. elegannya tuh kental banget di depan ya. Betul betul. Hmm. Wood, aksen wood ini. Terus di bawahnya ini juga ada kompartemen. Ya standar Standar ya. Standar. Dalamnya juga nggak ada apa-apa sih. Standar ini P3K bawaan Suzuki. Lanjut ke atas Mas Don. Di atas itu sebelah situ ada apa tuh Mas Don? Ini handle sama dengan yang di pengemudi dari track. Ya. Terus ini ada sun visornya, Heeh. udah ada kaca. Ini belum ada lampu, nggak ada covernya di Ya. sini. Terus ini ada lampu ya on off. Ini speaker kecil ya, lampunya cuman gitu aja, on sama off aja nih, nggak ada yang pencet tombol untuk Lampu bacanya nggak ada ya? lampu baca tambahan, nggak Nggak ada. ada ya? Jadi ini Simple gini simple aja, banget ya. simple banget. Kalau untuk yang kacanya Mas? Untuk spion belakang ini masih manual, putar-putar nih, Udah ada day night, belum ada Belum daylight ada ya? mirrornya, belum ada ya. standar banget ini. Oke. Terus yang ini Di bagian supir, untuk bagian supir umbil, di sini kacanya nggak ada Mas Don. Simpel banget ini. Tapi ini bisa dicopot sih, bisa dicopot dipindahin ke sini. Bisa. ya, biar Simpel banget sih. Iya. biar nggak ngaca yang mengemudi Iya. gitu, biar konsen. Betul betul. Nah untuk setirnya sendiri Mas Don, setirnya ini masih tilt ya, belum teleskopik ya. Ini. Di sini nggak ada pegangan, pegangannya nggak ada di sini. Di bawahnya ini ada kompartemen kecil ya. Kayaknya buat naro-naro kartu nih bisa nih Mas Don. Oh iya, tempat kartu. Iya, bisa naro-naro kartu nih. Tempat kartu. Nah di bawahnya sendiri untuk bukaan ininya ada di bawah sini nih. Pagi, Pak Bambang. Pagi, Izin test drive kita. siap, Ready? ready. Pak Bambang. Ini mobil belinya tahun berapa sih, Pak? Ini saya ambil tahun 2019 akhir ya, Desemberan berarti. Desemberan. Jadi ketika banyak diskon ya. Wis. Kesempatan. Berapa itu harga price listnya dulu, Pak? Price list itu 2019 akhir itu 245 ya, GX. Dapat ini berapa tuh? GX Diskon. itu dapat diskon itu di 40 juta ya. Waduh, luar biasa ya. Kasihan juga marketingnya nggak dapat ini. Ya, tapi kita kan juga butuh ini kan. Barang bagus, harga murah. Ya, Nah, itu kan standar itu, Pak. Terus selama make berarti sudah berapa lama ini, Pak? ini jalan 6 bulan ya. 6 Saya bulan. pakai ini so far ya oke aja. Itu setir enak nggak, Pak? Setir lumayan enak digenggam, Digenggam juga enak ya. genggam enak, agak modis ya nih. Modis, flat bottom, Ya, flat bottom kekinian. kekinian nih. Rasa-rasa bawa VW. Anunya apa namanya nih? Untuk persneling gimana, Pak? Untuk transmisi Lembut. matic konvensional ya, 4 percepatan. Nggak ada ini ya, nggak ada kendala ya. Semut ya. Smooth lah. Bantingannya kayaknya lumayan juga nih ya. Nggak dibilang keras enggak lah ya. Empuk juga Ya, ini memang pas lah ini menurut saya sih. lumayan untuk mobil beban nih, bukan yang terlembut lah ya, tapi Ya, ya. Tapi udah nyaman sih menurut saya, Pak. Ini nih posisi tidurnya agak tinggi nih, coba kita tes. Iya. Tuh. Nggak begitulah menurut saya. Masih sedikit lebih keras Mobilio kayaknya, Pak. oh, Kalau yang mobil yang lama jadinya dijual nih. yang
Pakai apa yang lama, Pak? Dijual biasa pakai 1 juta umat. 1 juta umat. Ya. Nah, dibandingkan sama yang itu, rasa berkendaranya gimana nih? Oke, kalau yang lama itu ya jauh ya. Jauh ya. Untuk apa? Di bidang apa? Sektor mananya yang jauh nih? Mesin atau kenyamanannya? Secara ini ya apa? Kenyamanan lah ya, lebih ala-ala sedan gitu ini. Yang sekarang ini ya? Ya, kalau yang kemarin kan ya mobil multiguna lah, tapi ya memang Ya kan penggeraknya penggerak belakang, Pak. belakang. Itu kemarin yang 1.300 atau yang 1.500? 1.300. Oh, beda lah, tenaga juga sudah beda lah. Jadi bandingnya harusnya sama yang 1.500 Veloz tuh. Baru apple to apple. Ini lagi ada nih, Pak. Ini Nah, oh. Oke. lumayan ya. Oke, Pak Bambang. Kita gantian ini ya. Saya coba. Ya benar sih kata Pak Bambang. Ini setirnya ringan. Setirnya ringan, tapi itu tadi seperti dugaan saya ini. Fat bottom ini memang begitu mutar nggak enak sih, Pak. Saya lebih suka yang bulat lah. Kalau gantengnya ganteng ya. Tapi dasar memang begitu saya dapat pegangan ini kurang enak ini. Tapi setirnya enak banget ini. Ringan. Terus tadi perpindahan giginya smooth. Bener nih, bagus nih, enak nih. Nih, kita coba tanjakan. Oh, bagus ini, Pak. Ini kalau mau diadu sama Avanza, bagus ini, Pak. Saya 3 tahun pakai Veloz soalnya ini. Tenaganya dapat. Ini pakai anu mode D ya sekarang ya. Ada 2 tadi, Pak. Nah, sekarang saya coba pakai mode D, kita kasih lubang dikit. Ah, nggak masalah loh, Pak. Asik ini. Kalau kekedapan kabin gimana Pak Rabi? Sepi. Sepi ini. Lumayan ya. Saya bilang kalau kelasnya MPV 1500 cc ini jauh ini, Pak. Bagus banget ini. Senyap ya. Senyap. Kita serasa tidak di jalan raya. Kedengaran motor ya. Padahal rame kan. Nah, jadi sudah tadi setirnya sudah oke menurut saya, suspensinya bagus menurut saya, kekedapan suaranya bagus menurut saya. Pertanyaannya nih Pak Bambang ini, kenapa ini mobil nggak jadi 1 juta umat? Bingung nggak? Kenapa orang pilih Avanza ya? Ini kalau expander ya, yang Iya. sama Astara ya. Kalau saya sih bingung nih milihnya nih, Pak. Kalau dari driver ya, posisi pengemudi, saya bingung ini milihnya. Ya harga aja lah, benar Pak Bambang lah, harganya murah banget. Expander kan agak mahal ya. Iya. Bener-bener lah pakai ini, rasa sama aja Pak. Oh mungkin ini ya, ground clearance sekali Pak Bambang ya. Ya Ground memang clearance dia enggak, mungkin yang dia kelemahannya mungkin di situ. enggak setinggi expander ya. Ya, expander kan 200 ya. Ya. Ya ini cuman 100 berapa Pak? 70 ya nggak salah ya. Ya. Mobilnya 180. Enak banget loh ternyata loh. Kalau dibandingkan sama crossover dia keras Pak. Ini empuk, MPV banget nih. Jalan jauh enak loh nih. Bil. Ya. Ternyata enak loh. R3 Nyaman Pak. nyaman lah. Pentingannya Pak, enak. Enak pas. Naik belakang gimana? Enak sih di belakang Pak.
Nih, kita coba ya Om Coba ini ya. Kita coba di ini ya, di polisi tidur ya. Ini ada gede nih. Nah, ini agak kasar dikit nih. Agak berasa sih emang. Belakang merasa dikit ya. Berasa. Jangan bandingkan sama Camry ya. Iya, kalau dibandingin Avanza sih ini kayaknya lebih enak. Jauh lah. Kalau kita tadi, kalau di Avanza ada lompat tuh, Il. Iya, betul. Ini belum loh. Gila ya. Mobil sebagus ini kok kenapa anu ya? Kenapa kurang, Pak ya? Kurang diminati. Kalau dugaan saya ya Om Willy ya, mungkin ground clearance. Dugaan saya Kenapa tuh Pak, kurang? terlalu rendah. Cuma nggak mentok, Pak. Enggak sih, cuman kan untuk MPV kan belum dibebani. Oh iya. Kan biasanya kalau pakai MPV kan yang naik sekampung. Kalau udah dinaiki penuh kan turun lagi dia. Jadi, mari. Benar nggak, Wil? Betul. Kalau kita bertiga seperti ini sih dengan Pak Bambang enak aja. Belum sekampung ya, Pak. Belum sekampung. Makanya Avanza itu dibikin keras, begitu full load itu bawa pupuk lah dia segala macam 1 ton gitu kan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ah, itu dia. Kalau menurut saya recommended ini Om Willy. Padatnya. Dan, harga dan yang- pintarnya Pak Bambang ini, dia berhasil memerah sales loh. 40 juta, gila nggak? Waduh, 40 juta. Berarti Kaya harganya dia worth nih. it banget, Pak. Worth it lah. Harganya worth it banget, Pak. Ini memang benar-benar cocok nih harganya sama yang kita dapat itu. Menurut saya sih Pak Bambang untung banyak nih. Oke, kita cukup ya kali ya memilih ya. Ya, siap. Pak Bambang, makasih nih. Siap. Makasih nih sudah nge-review mobilnya. Mudah-mudahan kita bisa tes lebih panjang lagi Pak rutenya Pak. Ya Pak Bambang. Oke, itu aja siap. kali ya. Siap. Demikian review singkat kita pada hari ini untuk mobil Suzuki R3 tahun 2019 tipe GS. Saya Willy. Saya Jidan. Om Doni. Salam sehat.